Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Dari zaman dulu ya saya perhatikan ya, kelemahan terbesar pria itu adalah wanita. Jadi pria itu ya selalu takluk dengan godaan-godaan wanita. Ya, sama seperti yang terjadi dengan yang viral baru-baru ini ya. Ya, antara diduga ya, ini masih diduga ya, belum ada kepastian, diduga ya ada semacam hem gitu ya dengan seorang wanita, antara RK Ridwan Kamil dengan seorang wanita bernama Lisa Mariana. Tapi ini masih diduga ya, saya tidak menyimpulkan ya. Ya, saya tidak akan memberikan kesimpulan. Jadi diduga ini semacam ya, kisah ini semacam kekuatan daripada ani-ani ya. Ani-ani dilawan ya kan. Bonyok ya. Mohon maaf ya, tapi zaman dulu juga saya perhatikan seperti itu ya, mulai dari zaman Adam ya. Ya, Adam itu sangat lemah kalau digoda oleh Hawa ya. Apalagi Hawanya kalau misalnya merayu kan. Bukan saya yang salah, itu ularnya yang salah. Padahal si Hawa yang menggoda si Adam kan. Ayolah, kita makan buahnya. Ayolah. Ya, dengan suara lembut ya. Saya sendiri juga ya, saya juga termasuk ya, saya tidak hanya mengata-ngatai orang lain gitu, saya termasuk juga ya. Saya kelemahan terbesar saya itu wanita. Ya dulu ya, tapi sekarang nggak lagi ya. Waktu masih belum nikah ya. Kalau udah menikah mah harus setia ya satu sama pasangan ya. Jangan pernah yang namanya main ani-ani, jangan ya, akan hancur berantakan. Jadi saya melihat ya, dari zaman dulu itu sampai zaman sekarang itu, dari zaman Adam ya, kemudian zamannya Samson ya, sama seperti kisahnya Samson misalnya. Kisah Samson adalah salah satu contoh kisah yang terkenal dalam Alkitab tentang seorang pria yang karirnya mati berantakan ya. Apakah ini mirip seperti kisahnya RK Ridwan Kamil yang digadang-gadang calon presiden di Konoha dulu ya, tapi hancur berantakan ya di tangan seorang ani-ani ya. Tapi diduga ya, diduga ya. Apa sih ani-ani ya, begitulah ya, sugar daddy. Saya tuh gile ya kalau ngomong seperti ini ya. Kenapa? Karena menurut saya ini sesuatu hal yang sangat menarik ya. Jadi dalam Alkitab dikisahkan bahwa Samson sebagai hakim ya. Saya ngambil versi dalam agama Kristen ya, disclaimer on ya, saya tidak mengambil dari versi agama lain ya. Kalau misalnya di antara sahabat yang tervideo ini komplain, kisahnya nggak seperti itu, kisahnya seperti ini ya. Saya ngambil data dari agama Kristen ya. Oke. Jadi kisah daripada Samson ini ya. Samson sebagai hakim yang adil ya. Ia dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Namun kekuatan Samson sangat luar biasa ya, diberikan oleh Tuhan sehingga dia dapat mengalahkan musuh-musuh Israel ya. Kehidupan Samson misalnya, Samson memiliki kehidupan yang sulit dan berantakan, termasuk pernikahannya dengan seorang wanita Palestina ya bernama Delilah. Duga ya, Palestina dalam kitab suci itu diduga itu sama dengan Valentina zaman sekarang ini ya. Delilah adalah seorang wanita yang cantik dan licik yang berhasil memanipulasi Samson untuk mengungkapkan rahasia kekuatannya. Ya, jadi pengkhianatan Delilah terhadap Samson ya. Samson menjelaskan kepada Delilah, tahukah kamu kekuatan saya itu sebenarnya di mana? Di rambut saya. Ya. Kalau di Konoha ada sebuah film bernama film Samson, kekuatannya di bulu ketek. Itu cuma lucu-lucuan aja ya. Zaman dulu saya pernah nonton video itu ya. Tapi ini dalam Alkitab kekuatannya itu di rambut. Jadi kalau rambut saya dipotong Delilah, saya tidak akan punya kekuatan. Namun Delilah memberikan rahasia ini atau membocorkan rahasia ini kepada musuh-musuh Samson. Karena Samson saya itu sangat perkasa, luar biasa ya. Makanya Samson itu kan semacam perumpamaan bagi orang-orang Israel sampai sekarang ini. Makanya ada teori bernama teori Samson. Teori Samson itu apa sih? Bukan teori Samson ya, mohon maaf. Option Samson namanya. Option. Jadi gini,
Kalau Israel itu diserang oleh negara-negara luar ya, katakanlah negara-negara yang ada di Timur Tengah misalnya seperti Arab ya, Mesir dan sebagainya, semua ya negara-negara Liga Arab itu menyerang Israel, maka mereka akan melancarkan yang namanya option Samson atau teori Samson. Apa itu? Mereka akan menggunakan senjata yang sangat mutakhir ya, yang digunakan pada Perang Dunia Kedua. Tahu sendiri kan apa itu senjatanya? Ya, senjata yang sangat mutakhir ya. Mereka nggak peduli walaupun Israel itu hancur ya saat melakukan aksinya. Ya, jadi mereka berprinsip musuh hancur, kita juga hancur. Jadi hancur bareng-bareng. Ya, makanya sampai sekarang Israel mengadopsi kisah daripada Samson ini dengan teori bernama option Samson atau teori Samson. Ya, jadi ada beberapa pelajaran yang sangat penting yang kita ambil daripada kisah Samson ini. Yang pertama itu, jangan pernah percaya wanita. Maksudnya wanita yang licik ya, bukan wanita yang baik ya. Karena nggak semua wanita licik ya. Saya tidak mengatakan semua itu ani-ani ya. Apalagi ani-ani, jangan percaya deh ani-ani. Ani-ani dipercaya. Ya hancur ya. Saya tidak mengatakan bahwa Ridwan Kamil itu ada hubungan dengan ani-ani ini ya, mereka melakukan mantap-mantap. Saya tidak mengatakan seperti itu ya, tapi ya dugaannya seperti itu ya. Ini masih dugaannya. Jadi jangan pernah berhubungan dengan ani-ani, jangan ya. Terutama pada saat Anda terkenal di puncak ya. Ridwan Kamil itu dulu karyanya itu di puncak ya, sangat terkenal ya. Walaupun Ridwan Kamil ini disokong oleh partai-partai yang berbau agama ya, partai-partai yang religius ya, partai-partai yang ada hubungannya dengan agamis ya. Walaupun seperti itu, tapi Ridwan Kamil ini ada bursa ya, masuk bursa daftar pencalonan presiden di Konoha ya. Namun ya hancur berantakan ya. Saya melihatnya sekarang udah mulai hancur berantakan karena saya nonton videonya kok chatnya kok aneh-aneh ya, kok aneh, kok sedalam itu ternyata. Ya ada bukti chattingannya, ada bukti apanya. Tapi saya tidak mendahului apa ya, presiden di Konoha ya. Bukan presiden, maksudnya polisi di Konoha ya. Ini kan belum final ya, masih diduga gitu, masih simpang siur. Tapi gini ya, kita ngambil sesuatu yang lebih simpel ya, make it simple dulu ya. Gini, tidak ada api kalau tidak ada yang namanya menyalakan api. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Artinya ada sebab dan akibat. Sama seperti kisah daripada Adam dan Hawa itu. Mereka memakan buah pengetahuan baik sehingga mereka diusir dari Taman Eden. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada penyebabnya, sebab akibat. Karena Hawa memakan atau menyuruh atau merayu si Adam ya untuk memakan buah itu. Dan Hawa mengatakan, oh bukan karena saya itu, karena iblis, karena ular itu tuh yang ngerayu-rayu saya. Ayolah, ambillah, makanlah buahnya. Jadi biasanya seperti itu ya, sama seperti itu ya. Polanya sama ya. Mereka melakukan dosa, mereka melakukan kesalahan, dan mereka menyalahkan orang lain gitu. Ya, biasanya mereka mengatakan, oh ini cobaan. Ini bukan cobaan, ini musibah ya. Jadi beda ya cobaan dengan musibah. Saya tidak suci-suci amat ya, dan saya juga orang biasa, bahkan yang bisa tergoda juga ya oleh wanita ya. Saya tidak menutup kemungkinan untuk tergoda dengan wanita ya, apalagi wanita yang cantik ya, yang bening ya, tapi sangat berusaha ya menjaga perasaan istri saya biar jangan tergoda oleh ani-ani ya. Bahaya ya kalau tergoda dengan ani-ani. Dan di voice note ya, kalau nggak salah itu di voice note atau di video yang baru-baru ini viral itu ada voice note daripada RK, diduga RK ya, ada semacam voice note ya, itu kan bukan anak saya, bla 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 bla, ini namanya pemerasan dan sebagainya ya. Diduga si wanita ini minta duit ya, ya katakanlah seperti itu ya. Tapi kan kenapa bisa seperti itu kan? Harusnya kan gini deh, jangan berhubungan dengan aneh-aneh deh ya. Kalau kita misalnya sudah karirnya di puncak nih ya, seperti Pak RK misalnya, atau seperti Samson misalnya, karirnya sudah di puncak, jangan tergoda dengan wanita gitu ya. Karena gak ada yang namanya asap kalau gak ada api kan.
ada penyebabnya, sebab akibatnya, sehingga hal-hal seperti ini yang perlu kita perhatikan. Cuman di Konoha itu kan, kalau misalnya ada terjadi seperti ini ya, bahkan event perselingkuhan sekalipun ya, kalau misalnya nih ada yang selingkuh gitu ya, misalnya seseorang itu selingkuh, kalau ditanya kenapa kamu selingkuh, oh ini karena saya digoda oleh setan, iblis dan sebagainya. Biasanya kita akan memojokkan setan gitu, kita akan nyari kambing hitam setan ya, padahal setan kan nggak bersalah kan ya. Setan juga tidak terbukti secara ilmiah, setan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, setan tidak bisa didefinisikan ya. Sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak berwujud, maka tidak bisa didefinisikan. Apa sih definisi daripada setan? Nggak ada. Jadi kalau 1000 orang kita tanya apa pengertian daripada setan, mereka akan memberikan jawaban 1000 jawaban tentang setan. Di Konoha itu selalu ya, oh ini karena saya dipelet. Zaman sekarang masih percaya yang namanya pelet. Namun saya perhatikan ya, di Konoha itu masih banyak orang yang percaya yang namanya mistik ya, pelet, terus setan ya. Kalau misalnya nih ya ada yang selingkuh ya, si suami selingkuh, terus si istri ngomong, kenapa kamu selingkuh? Karena saya dipelet, digoda oleh setan. Dan anehnya hal seperti ini menyelamatkan perkawinan juga ya. Ya, teman saya itu pernah ya seperti ini, kisah nyata ya. Terus dia selingkuh ya, berapa kali selingkuh. Terus istrinya ngomong gini, kenapa kamu selingkuh? Karena saya dipelet, Mak. Karena saya dijampi-jampi, Mak. Ya, karena saya dirayu-rayu, Mak. Karena iblis, karena setan dan sebagainya. Tapi istrinya percaya, karena istrinya mungkin masih percaya yang namanya logika mistika ya kan. Aduh, maaf. Percaya yang namanya logika mistika, sehingga apa? Sehingga ini bisa aja menyelamatkan keluarga. Ini aneh tapi nyata ya. Kalau misalnya wanitanya berpikir secara rasional ya, wanitanya itu berpikir logis ya, logikanya bagus ya, nggak ada logika mistika namanya, maka bisa aja mereka cerai. Tapi saya melihat zaman sekarang wanita sudah mulai ini ya, berpendidikan tinggi ya. Tapi konon katanya ya, si wanita ani-ani ini yang dugaannya aneh-aneh daripada yang viral ini, Lisa Mariana ini, beliau ini adalah seorang dokter guys, berpendidikan juga. Ternyata zaman sekarang bisa aja ya, dugaannya bisa aja ya, aneh-aneh itu seorang dokter ya. Zaman sekarang kan wanita sudah rasional ya, masuk akal ya. Dan kalau misalnya nih ya, saya tidak mengatakan bahwa RK misalnya kecolongan misalnya ya, atau kondom bocor misalnya, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi kalau misalnya ketemu dengan pria seperti RK misalnya, terus ya, atau pria lain deh misalnya ya, pria yang mapan misalnya, sebut saja namanya Pak Wahyu misalnya. Pak Wahyu ini adalah seorang yang sangat terpandang misalnya, terus mapan, terkenal, mantan gubernur misalnya ya, atau seorang gubernur misalnya, terus melakukan seperti itu misalnya ya, berhubungan dengan ani-ani. Terus si ani-aninya bisa aja dia ngomong seperti ini, saya kan udah KB ya, bisa aja seperti itu ya, padahal dia nggak KB, sengaja dia menjebak gitu ya, bisa aja seperti itu. Ini dugaan ya, saya tidak mengatakan bahwa sama seperti kasusnya RK ini ya, ini cuman option liar saya ya. Tapi di antara sahabat yang sebenarnya jangan terlalu serius ya menanggapi. Jadi ada beberapa pesan moral yang saya sampaikan di video ini. Apa itu? Yang pertama, jangan pernah berhubungan dengan ani-ani. Yang kedua, kalau kita dalam karirnya bagus di Konoha ya, jangan pernah yang namanya ada isu perselingkuhan ya, terus perceraian, jangan ya. Ini sangat berpotensi untuk merusak daripada karir kita. Ini namanya citra. Makanya para pejabat atau pengusaha-pengusaha itu untuk membersihkan namanya itu rela membayar miliaran ya. Jadi nama baik itu bagi mereka itu segalanya. Kalau nama baiknya sudah rusak, maka karirnya akan berantakan. Jadi mudah-mudahan ya, kasus daripada RK dengan Lisa Mariana ini cepat selesai ya. Mudah-mudahan cepat selesai, jangan sampai berlarut-larut ya, karena kasihan RK juga ya, karirnya berantakan ya. Walaupun dugaannya RK ini dulu ya sangat ya begitulah ya, dengan agama tertentu ya. Konon katanya ada pendeta tertentu yang atas dugaannya adalah semacam
ya begitulah. Saya tidak akan memberikan kalimat yang lugas ya, karena apa? Karena di Konoha itu sesuatu hal yang berbau seperti ini sensitif ya. Tapi ya duganya seperti itu kan, dulu pernah ada ya pendeta di penjara ya, karena apa? Karena cuma konten ya. Dan diduga ada intervensi daripada salah satu gubernur yang ada di Konoha ya. Intervensi tersebut berujung pada apa? Pemenjaraan daripada pendeta ini, sang pendeta ini. Jadi ya mohonlah bagi teman-teman ya nonton video ini, kalau misalnya kita sebagai konten kreator itu ya bisa aja keceplosan gitu, salah ngomong, jangan langsung main lapor-lapor aja gitu, dikit-dikit lapor gitu, jangan seperti itu ya, karena mungkin kita keceplosan gitu ya, salah ngomong, ya wajar kan, namanya manusia, silap dan sebagainya, jangan dikit-dikit lapor gitu. Jadi kita itu kesusahan gitu kalau misalnya kita mau ngambil sudut pandang tertentu gitu ya, mengambil sudut pandang yang lain, opsi lain gitu, sangat susah ya kalau kita tidak bahas sesuatu hal yang sangat sensitif. Cuman di Konoha itu kan, walaupun kita negara demokrasi itu kan, hal-hal seperti ini sangat sensitif ya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Ray Konoha, salam rasional.